Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti Aryani. Saya biasa dipanggil Febi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Paramadina, program studi Magister Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus dengan fenomena yang diangkat, judulnya Tantangan Serius Kesehatan karena meningkatnya budaya perokok di Indonesia. Fenomena ini menurut saya penting untuk kita kaji karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tentu relate dengan adanya para perokok di sekeliling kita, baik di lingkungan rumah, lingkungan komunitas kita, ataupun juga di lingkungan kerja kita. Nah, selain pengamatan langsung di dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada beberapa survei yang saya coba riset, data-data statistik perokok di Indonesia. Nah, ini menurut sejumlah data yang saya dapati, yang saya rangkum, itu jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup serius gitu. Nah, salah satu data dari Global Adult Tobacco pada tahun 2021 itu menyebut bahwa dalam 2 dekade perokok di dewasa di Indonesia itu meningkat 8,8%, menjadi jumlahnya sekitar 69,1 juta perokok. Nah, ini tentu angka yang cukup tinggi dan memberikan tantangan atau ancaman tersendiri bagi sistem kesehatan nasional di Indonesia. Kemudian juga data Kemenkes RI pada tahun 2022 juga menyebut bahwa perokok dewasa di Indonesia itu meningkat dalam 10 tahun terakhir. Nah, peningkatan jumlah perokok ini pun dilihat dari banyaknya jumlah iklan rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana jumlah iklan rokok ini menurut data dari Kemenkes itu meningkat dari 1,9% menjadi 21,4%. Artinya ada peningkatan 10 kali lipat dari jumlah tayangan iklan rokok di Indonesia. Kemudian juga data dari WHO dan Bank Dunia ini menyatakan bahwa tahun 2024 hingga tahun 2029 itu jumlah perokok akan terus meningkat, di mana pada tahun 2029 ini diperkirakan mencapai jumlah puncak perokok di dunia, yakni 1,1 miliar orang. Dan ini diestimasikan pada populasi orang dewasa yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, data-data ini merupakan salah satu alasan mengapa fenomena ini penting untuk kita analisa. Dan selain itu juga data dari World of Statistics mengungkapkan bahwa persentase jumlah perokok pria di Indonesia itu ternyata merupakan yang tertinggi di dunia. Dalam 2 dekade yang seperti saya jelaskan di awal, bahwa perokok dewasa Indonesia itu meningkat sebanyak 8,8%. Nah, ini menjadi masalah karena seperti yang kita tahu bahwa rokok itu tentu memiliki dampak yang negatif bagi kesehatan pribadi maupun juga berdampak pada lingkungan sekitar. Karena rokok itu mengandung 5.000 jenis senyawa kimia yang berpotensi merugikan kesehatan. Kita juga tahu dampak-dampak resiko dari rokok itu bisa berisiko terhadap kesehatan pernafasan seperti bronkitis, emfisema, kemudian juga kanker, hipertensi, dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya apa sih penyebab orang masih tetap merokok padahal mereka tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya buat kesehatannya. Nah, mereka nih ada beberapa menurut riset yang saya dapati ada beberapa penyebab mengapa orang tetap masih menggunakan rokok, yaitu diantaranya
para pengguna rokok atau perokok ini menganggap bahwa rokok itu sebagai simbol kemandirian, kemudian kebebasan dan gaya hidup kosmopolitan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian juga ada yang menganggap bahwa rokok itu bisa mengelola stres mereka, menghadapi tekanan atau rutinitas sehari-hari mereka. Selain itu juga ada yang menganggap bahwa merokok itu bagian dari break, artinya mereka mungkin beristirahat sejenak dari yang tadi saya bilang tekanan-tekanan yang ada di dunia kerjanya atau dunia pribadi mereka. Kemudian juga ada yang menganggap bahwa merokok itu sebagai hiburan untuk mendapatkan ketenangan atau kenyamanan pribadi gitu. Nah, yang poin yang bisa kita bahas adalah di sini latar belakang masalahnya, bagaimana persepsi pengguna rokok ini sebenarnya melihat fenomena ini. Padahal mereka tahu ya dampak bahaya rokok itu sudah sangat jelas gitu. Nah, selain itu dalam fenomena atau studi kasus ini saya juga menggunakan model komunikasi, teori komunikasi Wilber-Scrum yang diartikan sebagai upaya yang disengaja untuk membangun kesamaan di antara pengirim dan penerima pesan. Nah, dalam analisis kasus yang diangkat ini, teori ini digunakan untuk memahami konsep-konsep komunikasi massa, kemudian komunikasi interpersonal dan komunikasi antar budaya. Di mana teori komunikasi Scrum ini juga menggunakan konsep yang berjudul field of experience atau wilayah pengalaman. Di dalam Fox ini adalah segala bentuk pengalaman yang dapat membentuk kerangka pemahaman seseorang. Semakin besar kesamaannya mereka di antara pihak yang berkomunikasi di sini, maka semakin besar juga kesalingpahaman di antara mereka, baik kesamaan budaya, latar belakang maupun pendidikan. Artinya komunikasi interpersonal atau antar budaya ini terjadi karena adanya komunikasi dua arah yang membangun kesamaan. Kemudian dalam konteks latar belakang dan persepsi juga individu memiliki latar belakang yang unik tentunya, yang bisa mempengaruhi cara mereka berpikir dan juga menafsirkan pesan-pesan yang mereka terima. Misalnya nih, seseorang yang telah lama merokok mungkin lebih skeptis terhadap pesan anti merokok dibandingkan sama seseorang yang baru saja mencoba ingin merokok. Tentu dia akan memikirkan sisi kesehatannya. Nah, saat individu ini atau pribadi seseorang menerima pesan yang bertentangan dengan keyakinan mereka itu atau pengalaman hidup mereka, pasti akan menentukan seberapa besar disonansinya yang mereka rasakan. Jika pengalaman mereka itu mendukung keyakinan yang ada, maka disonansi akan lebih kuat dan mereka lebih termotivasi untuk mengubah sikap atau perilaku mereka. Maka teori komunikasi yang saya pilih di sini adalah teori disonansi kognitif, di mana menurut Leon Festinger tahun 1957, teori disonansi kognitif ini memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana konflik antara keyakinan seorang perokok ini terhadap perilakunya. Nah, itu pasti bisa mempengaruhi proses berpikirnya dan juga pengambilan keputusan pada seseorang. Nah, sementara Harman Jones tahun 2007 ini juga menyebut bahwa teori disonansi kognitif ini juga menjelaskan bagaimana penghargaan mempengaruhi sikap dan perilaku, serta bagaimana perilaku ini dan motivasi bisa mempengaruhi kognisi dan persepsi mereka. Sebagai contoh, misalnya seorang perokok yang kita angkat dalam kasus ini, mereka akan tetap merokok meski tahu bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatannya. Nah, situasi tersebut itu pasti
menimbulkan menimbulkan perasaan yang tentunya tidak nyaman pada perokok itu, pada si perokok, karena antara keyakinan dan perilaku yang dia lakukan itu berbeda. Nah, ini tentu bisa mengarah dan pada perubahan salah satu sikap atau keyakinan dan perilaku untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Maka teori disonansi kognitif ini kami gunakan sebagai teori yang membahas tentang fenomena tantangan serius kesehatan karena meningkatnya budaya merokok di Indonesia. Kemudian perspektif atau mazhab komunikasi yang saya gunakan adalah perspektif interpretif, di mana perspektif interpretif ini sering digunakan dalam studi kasus yang menekankan tentang pemahaman mendalam terhadap pengalaman, terus terhadap makna dan persepsi individu dalam konteks tertentu, termasuk dinamika sosial budaya merokok di Indonesia ini. Nah, perspektif interpretif yang relevan menganalisa fenomena tersebut diantaranya merokok sebagai simbol status sosial, budaya, maskulinitas, kemudian peran sosial dalam komunikasi dan interaksi sosial, pengaruh budaya dan ritual lokal, pemaknaan individu terhadap kesehatan dan resikonya, dan juga pengaruh iklan dan media terhadap budaya merokok. Nah, perspektif interpretif terhadap tantangan kesehatan akibat budaya merokok ini, tentu ini bukan sekedar masalah perilaku individu, tetapi juga persoalan tentang nilai-nilai sosial, kemudian tentang simbolis dan budaya yang mendasari fenomena tersebut. Nah, tantangan serius kesehatan ini tentu memerlukan pendekatan yang lebih dalam daripada hanya sekedar sosialisasi bahaya merokok. Artinya untuk mengurangi budaya merokok ini juga diperlukan adanya perubahan dalam makna sosial itu sendiri yang berkaitan dengan rokok tentunya. Pendekatan ini mungkin melibatkan tentang kampanye yang memahami nilai sosial dan budaya lokal masyarakat setempat, atau mengganti narasi tentang maskulinitas dan persahabatan terkait rokok, dan juga mendukung tentunya norma-norma sosial yang lebih sehat. Oke, kesimpulan dari fenomena atau pembahasan yang saya lakukan adalah meningkatnya budaya merokok di Indonesia ini memang menciptakan tantangan dan ancaman bagi yang serius tentunya bagi kesehatan masyarakat. Bukan hanya itu, juga ancaman dan tantangan bagi ekonomi dan juga sistem kesehatan nasional di Indonesia. Nah, peran yang kuat faktor sosial ataupun budaya ini benar-benar membutuhkan upaya kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah ataupun pendekatan yang holistik yang mencakup edukasi, regulasi, kemudian partisipasi aktif masyarakat. Itu diharapkan bisa menekan prevalensi merokok dan melindungi kesehatan generasi di masa mendatang. Nah, bukan hanya itu, solusi terhadap budaya merokok di Indonesia ini juga perlu mempertimbangkan makna-makna yang kompleks di balik perilakunya. Perubahan perilaku merokok bisa lebih efektif dilakukan menurut saya ini melalui cara dengan menghargai ataupun memahami konteks budaya, sosial, dan personal dari setiap individu yang terlibat. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.